kerubim berasal dari kata dasar kerub. Kerub artinya atau melambangkan hal surgawi. Jadi arti kata dasar malaikat kerubim adalah menuruti perintah Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, waktu Salomo ditugasi Tuhan membangun bait Allah di dalam perjanjian lama. Tuhan memerintahkan supaya Salomo ya menghiasi bait Allah itu dengan kerub-kerub. Itu bukan baut maksudnya Bapak Ibu, jangan sampai salah ya. Bukan mur, tapi malaikat-malaikat Allah maksudnya. Harus dihadirkan di dalam pembangunan bait Allah itu sehingga tidak ada yang salah, tidak ada yang miring, tidak ada yang bengkok. Itu kan kira-kira maksudnya. Nah, yang menarik lagi dari malaikat kerubim ini, mereka mempunyai sayap, juga punya kaki dan tangan. Itu dicatat jelas dalam Yehezkiel pasal 10. Silahkan Bapak Ibu nanti baca, lebih lanjut lagi di Alkitabnya. Nah, yang menarik bukan hanya mereka ini mempunyai, bukan hanya sebatas mereka mempunyai sayap dan tangan, tetapi seluruh badan mereka, termasuk punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Seram juga ya Bapak Ibu ya. Seluruh badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki dikasih mata oleh Tuhan. Itu kan maksudnya. Seluruh totalitas tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dikasih mata oleh Tuhan. Kalau kita bayangkan, seram juga ya. Tapi tapi akan saya jelaskan makna rohaninya buat Bapak Ibu. Sehingga tidak lagi berpikir seram. Pentingnya Tuhan menaruh mata di setiap bagian-bagian daripada tubuh malaikat kerubim itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kan mau memperjelas, memperlihatkan betapa mata Tuhan hadir di mana-mana. Maka tidak ada satupun yang bisa kita bohongi. Tidak ada satupun yang bisa kita tutup-tutupi dari penglihatan Tuhan. Itu yang mau dimaksud. Itu yang mau dijelaskan di situ. Makna dari pentingnya setiap komponen, setiap bagian-bagian dari tubuh kerubim itu ditaruh mata. Maka kalau kita hubungkan ini dengan Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Tuhan pasti menghakimi setiap perbuatan baik dulu yang dihakimi oleh Tuhan. Baru setelah itu perbuatan jahat. Itu ada hubungannya dengan penempatan masa di dalam setiap bagian-bagian dari tubuh dari malaikat kerubim. Supaya Tuhan bisa menghakimi setiap perbuatan baik, termasuk perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Maka Tuhan butuh banyak mata. Untuk itulah Tuhan taruh banyak mata di seluruh bagian-bagian tubuh dari malaikat kerubim. Sehingga tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Tuhan. Segala tindakan dan perbuatan, segala isi hati, pikiran, dan perasaan kita di hadapan Tuhan, nggak ada. Kalau kita mau cari persamaannya sekarang, malaikat kerubim ini semacam CCTV-nya Tuhan. Tapi CCTV-nya Tuhan itu, Tuhan ini lebih hebat daripada CCTV yang kita pakai sekarang ini di rumah-rumah kita. Kalau CCTV yang kita taruh, yang kita pakai sekarang di rumah kita tetap ada keterbatasannya. Contohnya, kalau udah mati listrik, matilah sudah. CCTV kita kan.
Tapi waktu malaikat, tapi mata dari setiap mata yang ditaruh Tuhan di dalam malaikat kerubim ini tidak bergantung pada ada tidaknya aliran listrik Bapak ini. Dia selalu on, tidak pernah off. Itu bedanya dengan CCTV duniawi yang kita pakai. Itu kira-kira gambarannya. Mau menjelaskan mata Tuhan ada di mana-mana. Penglihatan Tuhan tidak bisa kita tipu-tipu. Tidak bisa kita bohong-bohongi. Termasuk mata yang Tuhan taruh dalam malaikat kerubim juga tahu isi hati kita. Tahu isi hati kita. Apakah apakah dosa atau kebenaran. Tahu isi pikiran kita. Apakah yang kita taruh di pikiran kita di setiap hari. Dosa atau kebenaran. Apalagi yang kita lakukan. Juga yang keluar dari mulut dan mata. Serta telinga kita. Dilihat oleh mata Tuhan. Itu yang digambarkan di dalam mata, di dalam diri, tubuh dari malaikat kerubim. Jadi yang menarik, Tuhan itu juga mengawasi hidup kita loh Bapak Ibu. 24 jam, non-stop. Tuhan mengawasi. Maka untuk itu kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Harus berhati-hati menjaga hati, pikiran, perasaan. Totalitas hidup kita. Hati-hati loh Bapak Ibu. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tempat tinggal dari malaikat kerubim ini di bawah tahta Allah. Mazmur 80 ayat 2 mengatakan, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Artinya kerub ini berada di bawah tahta Allah. Tuhan itu raja. Ia duduk di atas kerub-kerub. Ya. Jadi Tuhan menduduki di atas malaikat-malaikat. Allah itu berada di atas malaikat-malaikat kerub ini. Mazmur 99 ayat 1. Bahkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 24 dijelaskan juga malaikat kerubim ini tugasnya menjaga pohon kehidupan. Terlebih khusus waktu di Taman Eden. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, Kejadian pasal 3 4 ya, yang mengawasi, yang menjagai, dan juga yang memperlihatkan kepada Tuhan segala tindak tanduk, isi hati, pikiran, perasaan dari Adam dan Hawa. Nah, ini dia, malaikat kerubim yang memberikan konfirmasi kepada Tuhan. Maka waktu mereka berniat di dalam hati untuk memakan buah terlarang itu, dan pada akhirnya mereka melakukan itu, yaitu Adam dan Hawa, malaikat kerubim langsung menyorok dengan berbagai mata penglihatannya. Di luar dugaan Adam dan Hawa. Apa yang ada di hati dan pikiran mereka, Tuhan maha melihat. Sama. Mungkin dulu kita nggak terlalu menganggap peran malaikat itu signifikan dalam mengawasi hidup kita ya Bapak Ibu ya. Makanya sih saya jelaskan tadi, malaikat kerubim ini tugas Tuhan untuk melototin isi hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita tiap-tiap hari. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Kebenaran atau keberduaan? Mari kita makin waspada, menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita. Di sisi lain, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malaikat kerubim juga, ya, ditugasi Tuhan dikemas suci. Ya, maka dalam Keluaran pasal 25 ayat 18, sosok malaikat kerubim ini ditempatkan di kedua ujung tabut perjanjian. Ya, gambaran jelas dari tabut perjanjian itu sebenarnya coba Bapak Ibu lihat ya logo yang dipakai gereja Tabernakel GBT, gerejanya Pak Don itu. Logo mereka itu memakai ya foto dari tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu lambang tanda kehadiran Allah ya Bapak Ibu ya. Ya.
Jadi nanti Bapak Ibu searching di internet gitu, bentuk dari tabut perjanjian. Saya katakan tadi itu dipakai oleh gereja GBT, gereja Tabernakel menjadi lambang atau simbol dari gereja GBT. Nah, di ujungnya itu kan Bapak Ibu ditempatkan dua ya eh, peran atau simbol daripada malaikat kerubim. Ya, nah malaikat kerubim ini mempunyai kuasa, kemuliaan dan keagungan dengan tugas menjaga kesucian Taman Eden. Maka saya bilang tadi mereka inilah yang memelototi, yang merekam betul dengan seksama segala tindak tanduk, segala isi hati, pikiran, dan perasaan dan perbuatan dari Adam dan Hawa. Ya, nah hubungannya di surga mereka juga punya tugas. Ya, mereka juga bertugas menjaga tempat maha suci. Ini bicara masalah surga, ya, dan menyingkirkan orang yang tidak berhak. Siapakah itu? Orang-orang berdosa akan disingkirkan oleh malaikat kerubim disuruh apa supaya mereka pasti akan dihalangi untuk memasuki surga itu. Dan sudah pasti malaikat kerubim ini Bapak Ibu memastikan ya hak otoritas segala kuasa daripada imam besar kita. Imam besar itu siapa maksudnya? Ya, bukan Abraham ya. Imam besar kita itu maksudnya Tuhan Yesus. Ya, akan